investasi bodong. Sekarang saya ganti keywordnya pengusaha muda, menjelaskan uang ratusan juta. Ini awalnya Kang bukan gini. Saya ganti judulnya, saya ganti deskripsinya, saya ganti tagnya. Saya ganti tagnya jadi ini. Ya, tuh makanya tagnya investasi bodong masih ada kan. Walaupun sekarang ini udah enggak dari segi tag. Nah, ini yang muncul paling cuma ratusan juta doang, nomor 8, enggak muncul di atas. Tadi secara rekomendasi itu lumayan, maka kita lihat di bagian analitik. Orang nonton ini videonya, orang nonton video ini berasal dari mana? Ya. Tuh dari video ini saya nambah 6.000 subscriber. Watch time video ini adalah 38.400. Turun, ininya turun. Tapi bagus ini 40%, termasuk yang bagus ya, atensi walaupun ininya turun ya. Pas di sekian menit itu makin turun tuh. Oh ya, ramai turun. Tapi ininya 40%. Kita lihat dari reach-nya. Oh ini sorry. Belum saya liatin tadi. Nah ini nih, suggest video tuh, Kang rata-rata muncul dari suggest video. Ya berarti emang orang-orang yang memang nyari kata kunci tertentu, orang nonton video orang lain terus tiba-tiba muncul video ini itu loh. Ya, tuh malah yang lainnya search-nya kecil kan, search-nya tuh YouTube search. Karena kata kuncinya nggak terdetek tadi kan, nggak banyak. Menang di suggest nih. Ya. Terus reach. Oh iya tuh suggest video ini. Ini ada keterangannya kalau Anda tanya, Kang suggest video itu apa nih? Nah ini after other video. Jadi dia nonton video ini setelah nonton video orang lain. Nah kan kita kayak nyepem gitu, nyepem syariah gitu ya. Orang lain nonton, yang ditonton video orang lain, terus muncul video kita. Kan kita kalau kayak gitu kan keren ya. Nah dari mana suggest video ini? Dari tadi watch time-nya, dari juga retensinya dan segala macam. Nah kata kunci yang dipakai ini, yang orang lain gara-gara ngerti kata ini muncul. Oke, ini engagement-nya 40%. Oh, net retention yang tadi saya bilang ya. Nah, ini. Tuh, rata-rata not subscribe. Jadi Anda jangan nganggap bahwa yang nonton itu adalah subscribe ya. Banyak kan mereka tuh nggak subscribe. Makanya kenapa YouTuber banyak ngingetin jangan lupa subscribe gitu. Karena kadang nggak subscribe gitu. Saya sendiri kalau nonton video orang ini kadang nggak subscribe. Ya. Nah itu. Jadi jawabannya adalah sangat bisa. Jadi PR-nya udah ini. Kalau Anda yang udah punya YouTube, optimasi dulu video-video yang lama. Baru nanti siapin video yang baru ya. Dengan optimasi yang baru tentunya ya. Oke lanjut. Ya, terus video yang dihajar FBS video banyak tapi nggak ngaruh ke subscriber. Iya, Kang, memang nggak semua yang nonton itu ngaruh ke bakal subscribe. Maka pastikan sekali lagi harus ada kalimat kayak semacam subscribe video ini dan segala macam, harus diingetin lah intinya. Terus buat itu ya tadi itu Badi atau udah dijawab sama Kang Dian. Bagaimana cara menggunakan kata kunci super populer? Nanti kita coba risetkan, liatin ya. Kata kunci yang tren tapi kontennya beda, bisa gak? Kata kunci yang tren tapi kontennya beda. Ya bisa, konten kan bakal beda tiap orang. Cuma kan keywordnya sama. Nah ini ada yang bilang ini Kang Dewa udah tenar, reviewnya gampang. Kata siapa? Ini banyak yang orang gak kenal video saya di YouTube kok. Nah jadi asumsi yang kayak gini yang harus dihilangkan. Sering saya bilang, pada saat Anda masuk video atau katakanlah channel baru, channel promosi baru ya, kayak masuk TikTok, masuk video, masuk kanal itu, jangan anggap bahwa mereka itu tahu. Ya, jangan anggap mereka itu tahu. Makanya pikirkan gimana caranya bisa menghajar code market. Bukan Anda memindahkan traffic dari yang lain-lain gitu loh. Ini kadang lucu tuh, kadang orang cuma pindah-pindah, percuma tuh. Ya. Jadi Anda coba bikin kolam baru di setiap media baru. Penonton YouTube saya itu bukan penonton tulisan saya, pembaca tulisan saya di Facebook. Cek aja. Kalau Anda cek gitu ya, banyak penonton Facebook, bahkan pembaca Facebook status saya itu bukan penonton YouTube. Banyak juga gitu. Jadi jangan berasumsi bahwa ya dia mau udah terkenal, ayo cobain, belum tentu. Yang terkenal di mana, digiring ke mana belum tentu bisa maksimal gitu. Ya. Terus pembagian job desk tim. Wah, ini pembagian job desk tim nanti kita akan berupa KPI tadi ya. Teman-teman misalkan timnya tergantung kondisi. Misalkan kalau saya tuh sama Kang Dimas sama Kang Tony, Dimas editing, Kang Tony shooting dan juga di bagian angle eksplorasi videonya gitu. Yang murni dari segi konten dari saya. Kalau saya gitu, karena saya cuma dibantu 2 orang doang. Ya. Optimasi dari mana? Dari Kang, dari saya. Nah, saya akan tunjukkan mungkin ya pada saat saya ngupload. Sekalian saya masukin contohin ke Anda.
Nah, ini saya masuk ke dashboard saya ya. Jadi tim itu untuk kalau saya ya di tim itu ada 2 orang yang untuk video, ada Kang Tony sama Kang Dimas untuk di akun pribadi ya. Kalau di BS, BC ya masing-masing punya punya tim. Kalau saya di Kang Tony itu bagian syuting semuanya preparing, terus juga memastikan kualitas lighting dan segala macam. Kalau Kang Dimas bagian di editing. Nah ini yang upload ini teman-teman. Nah ini apa tiga video ini kemungkinan besar Kang Dimas nih ya upload. Misalkan nih naikkan omset tanpa keluar budget. Nah, ya. Nah, ini belum ada thumbnail nih. Thumbnail biasanya yang bikin Kang Tony nih. Mana nih Tony? Woi, thumbnail woi. Belum ada thumbnail nih, ya. Nah, deskripsi ini tiba-tiba muncul ya teman-teman perhatikan. Itu ada di settingan. Di settingan di mana Kang? Nah, ini tutorial, betul tutorial ini ya. Anda harus perhatikan baik-baik. Ya, Anda harus nonton ulang ini. Masuk ke setting. Setting. Saya kenalin dulu dashboardnya di YouTube ya. Setting itu generalnya standar lah. Ini currency-nya apa? Duit, dolar. General. Basic info. Nah ini keyword ini akan selalu muncul di setiap kali saya ngupload video. Sorry, ini channel ya. Ini keyword yang akan muncul di channel saya. Jadi ketik ini tuh kemungkinan besar nanti channel saya yang muncul. Channelnya ya, bukan di videonya. Kalau ini Wake Prayoga, jago jualan, strategi bisnis, tip usaha, beda bisnis, ulang usaha, pulang usaha, pulang bisnis, ulang usaha. Itu. Jadi silakan nanti Anda buka dashboard ini isi dengan keyword yang ingin Anda bidik ya. Advanced setting itu standar, ikutin aja bawaannya dari sananya. Branding standar juga. Nah ini nih, upload default yang tadi saya ingin tunjukkan. Ini judul, kosongin aja karena kita bayar riset. Akan selalu beda judulnya. Nah deskripsi ini yang saya buat kayak template. Tuh. Makanya tadi munculnya gimana? Munculnya kayak gini saudara-saudara. Oh, nah kan langsung. Tinggal saya ganti. Tapi sekali ini membahas tentang bagaimana misalkan bagaimana cara meningkatkan omset penjualan. Nah ini saya tahu ini apa namanya kata kuncinya cara meningkatkan omset penjualan karena saya udah sering main. Coba nanti kita lihatin ya. Cara meningkatkan omset penjualan tanpa harus keluar budget iklan. Gitu ya. Nah, saya balik lagi ke setting dulu untuk mengenalin. Intinya yang deskripsi barusan itu berasal dari setting yang di sini. Upload default. Ya. Nah, visibility-nya dibuat unlist karena tidak semua postingan langsung public karena saya butuh optimasi dulu. Nah, ini tadi yang aku tanyakan ketika tim tuh pastikan ini unlisted jadi orang lain nggak bisa lihat. Cuma kita doang nih, ya. Nah, tag-nya yang akan selalu muncul setiap kali ngupload adalah ini. Sisanya baru nambah nih yang harus kita optimasi. Ya, udah. Oke. Ada aman. Nah, sekarang kita lanjut ke saya ngupload ini nih. Saya mau ngupload ini. Ini thumbnailnya belum ada nih. Oh, thumbnail loy. Nah, ingat judul tuh harus teroptimasi. Ya, dari mana optimasinya? Di Tubadi ada tadi ya, toolsnya pakai Tubadi. Kalaupun teman-teman gak mau pakai Tubadi, wis manual aja. Caranya gimana? Masuk ke YouTube. Ya. Keyword utamanya di status tadi apa? Di video tadi apa? Omset kan, pengen naikin omset ya. Wis ketik aja di searching. Ingat, kita harus bikin video yang orang lain cari. Ya. Coba pikirkan kalau kita jadi audiens, orang nyarinya apa? Misalkan cara meningkatkan omset. Meningkatkan omset. Nah, ini yang akan kita pakai nih. Mana? Silahkan sesuaikan. Ya. Nah, di titik kalau misalkan teman-teman itu pakainya organik alias gratisan, nggak pakai tools gitu ya. Kita cuma cari tahu, cuman bakal tahu volume, cuman tahu apa yang orang lain cari. Tapi nggak tahu kompetisinya dan juga volumenya, benar nggak? Tadi kan saya bilang bahwa ada 3 poin tadi kan, ya orang optimasi enggak, volumenya gimana sama kompetisinya, dan orang yang nyarinya apa pastinya kan. Nah ini yang nyarinya apa tuh ketemu di sini. Oh cara meningkatkan omset penjualan online, cara meningkatkan omset gitu kan, klik misalkan di sini. Cara meningkatkan omset penjualan online. Nah ini video-video yang muncul, 86.000, ya, 12.000, 1,8, 130.000 nih. Bagaimana melipat gandakan omset Anda? Nah, ini bisa ditiru juga nih. 130.000 ya.
Tips sukses jualan online bisa. Nah, ini kata kunci semua ini kalau Bung Afan, karena basicnya SEO banget. Kasih jualan online, online laku keras, punya order, oke. Nah, bisa pakai ini berarti nih, ya. Kalau pakai TubeBuddy itu bisa sampai kelihatan. Bentar, gue mau tutupin dulu. Keyword. Nah, ini saya udah lama juga sih kepake ini ya. Cara meningkatkan omset penjualan. Nah, kalau ininya hijau berarti bagus, ini fair tuh berarti kurang bagus nih. Nah, ini kelihatan tuh kompetisinya. Excellent, bagus, bisa dipakai. Ya volumenya ya poor, terlalu jelek nyarinya dikit. Oke, cara meningkatkan omset doang coba. Nah, enak itu balik gini bisa dipilih-pilih satu-satu nih. Untuk awal-awal saya pakai ini banget ya. Ah, good, bisa pakai kayak gini. Tuh, dalam sebulan yang nyari ada 1.000 orang, ya. Terus ininya juga bagus, kompetisinya optimasi strength juga bagus, walaupun ininya poor ya dari segi volume, tapi lumayan lah ininya good secara keseluruhan. Nah kalau ini kalau pakai yang gratisan nggak dipakai kita jadi poor. Ini yang persaingan dari berdasarkan channel kita. Karena kalau TubeBuddy berdasarkan performa itu berdasarkan channel kita ya. Saya bikin omset apalagi penjualan. Cari yang good, excellent ataupun very good. Good. Nah bisa dipakai nih cari omset penjualan. Nah, udah ini tinggal dipakai nih. Tinggal di masukin ya klip add copy to dashboard, copy misalkan. Ini nanti perlunya kayaknya Kang Dian bantuin bikin tutorial ini ya, pakai TubeBuddy. Action, masukin add to topic. List. Video baru. Tadi ya, udah masuk itu video baru. Terus cari omset penjualan. Yang saya masukin ya. Juga karena ini berhubungan dengan cari meningkatkan omset. Nah, 1.000. Nah, udah. Nanti dari situ, dari data situ, nanti tutorial detailnya coba dibantu dibuatin ya sama Kang Dian untuk tutorial TubeBuddy. Oke, langsung masukin nih. Nah, masuk balik lagi ya ke ini. Berarti tadi cara non tadi teh cari cara meningkatkan omset penjualan dalam kurung tanpa budget iklan. Kalau mau pakai kata kunci lagi, ya kalau pakai kata kunci lagi pakai pakai apa ya tanda kayak gini lah ya. Misalkan cara saya udah pernah riset cara cepat, bukan bentar cara cepat. Oh, cara jualan cepat laku, cara jualan. Nah, ini karena saya udah terbiasa ya. Jadi ingat gitu loh. Tuh, cara jualan obat cepat laku kan punya saya kan 200.000 nih, 294.000. Tuh, punya kode ini 600.000. Cara menjual produk agar cepat laku tuh. Berarti kan kata-katanya. Ini udah riset banget ini. Nah, Anda riset juga kayak gitu tuh. Cara menjual produk cepat laku. Misalkan. Terus kalau bisa kali ini membahas tentang bagaimana cara meningkatkan omset penjualan. Nah, tanpa harus keluar budget iklan. Sehingga, nah kata-kata yang di judul ulangi lagi. Sehingga Anda bisa, sehingga jualan produk Anda cepat laku. Bagaimana caranya? Ulangi lagi. Bagaimana cara meningkatkan omset penjualan jualan tanpa iklan? Bagaimana cara menjual produk cepat laku? Misalkan, daripada penasaran, langsung aja tonton videonya ya. Diklik ininya, copy ya, masukin sini. Udah. Ini beres, ininya ganti. Nah, kalau ada main jualan, silakan jualan di sini. Kalau enggak ya udah, enggak usah. Hashtag gak ngaruh ya, ini hashtag di sini gak ngaruh sebenarnya. Cuman saya kayak ngasih highlight aja bahwa ini bahas tentang apa gitu. Meningkatkan omset penjualan. Cara jualan cepat
laku Dewa Eka Prayoga. Bisa saya 3. Ini gak ngaruh sih sebenarnya. Ngasih highlight aja kalau pas di upload ada hashtag warna biru biasanya. Nah, ini dia saatnya kita masuk di sini. Di tag tadi ya, cara jualan cepat laku. Cara jualan cepat laku. Diemin, bentar. Tuh, keluar tuh. Direkomendasin sama situ Badi. Cara jualan online cepat laku. Klik nih yang mirip-mirip ya. Cara jualan makanan online cepat laku. Oke. Yang di atas juga boleh tuh. Nah ini. Udah tinggal klik-klik. Nah ini enaknya pakai tuh sekali lagi ya. Kalau bagi bis owner mah tools bara ribu gitu. Meningkat ini mah mending lah. Kalau nggak ada budget untuk tools ya tadi risetnya manual. Di ada tandain-tandain ya. Sini meningkatkan omset penjualan. Omset dulu kata kunci utamanya. Omset penjualan. Cara meningkatkan omset. Cara meningkatkan omset penjualan. Cara menaikkan ada nggak? Om. Ah, ada tuh. Tuh direkomendasikan cara menaikkan omset. Menaikkan omset jualan online. Penjualan online. Karena tidak semua orang nulis meningkatkan. Nah ini ingat teman-teman semua pada saat Anda main optimasi, kata-katanya harus sesuai dengan yang direkomendasikan ya. Jangan tiba-tiba ngarang cara apa teknik naikin omset makcelup gitu kan. Apa duar gitu kan. Apa yang lebay tapi itu gak dicari gitu percuma. Jadi cari bikinnya yang kayak gini, bikin sesuai dengan apa yang dicari sama mereka. Terlihat cara meningkatkan omset penjualan tanpa budget iklan, cara menjual produk cepat laku. Ya udah sip, nggak apa, panjang gitu juga. Udah. Oke. Mentokin 500 ya, iklan. Sip. Dah nih, udah upload. Udah kayak gini, end screen-nya udah, kalau udah dimasukin, nah saya di sini akhir-akhir ini udah jarang pakai end screen sama card sih, walaupun baiknya sih ada. Saya kata tuh, Kang Dimas sudah masukin belum? Ya. Kalaupun enggak langsung aja di playlist ya di bagian playlistnya di apa namanya? Ih, ngagokan. Oke, loading ya. Nah, udah ada tuh, udah ada sama Kang Dimas berarti oh Dimas termasuk yang edit di card sama di bagian ini. Terus, nah ini visibility-nya, ininya udah masukin tip bisnis, visibility-nya dibikin public. Upload deh. Nah, cuma kan belum ada thumbnail-nya nih, saya nunggu thumbnail-nya dulu. Saya schedule aja deh malam ini ya. Ini hari apa sih? Sabtu ya? Hal 3, 3, 4 ya. 3, ininya jam 9 malam kalau saya biasanya. Jam 9 PM. 9 PM. Oke. Dan udah save. Beres. Nah, itu rutinitasnya tiap kali mau ngupload. Ya, tiap kali mau ngupload. Stop, beres. Nah, itu jadi semua rutinitas itu akan selalu dilakukan sama saya untuk optimasinya ya. Kalau tim biasanya di bagian tadi editing, shooting, optimasi masukin end screen, itu biasanya udah ada tugasnya masing-masing. Nanti kalau misalkan Kang Eko dan teman-teman lain butuh KPI kayak gitu, job desk mereka juga nanti kita share juga di grup ya. Nah, saya juga udah ada video sebenarnya, cuma nggak tahu nih teman-teman BC ya. Nah, mana ya video gua? Nah ini, jadi teman-teman tuh kita kemarin pernah lulus Bu Education ya. Saya akan tunjukin ya. Nah ini nih, tuh, ini file ini saya ya. Wah rapi gini ya gue udah, rapi lah kalau gue mah. Nah ini video ya, saya udah bikin 15 video nih. Ini juga kayaknya nanti nggak tahu nih, ini sebenarnya gak dijanjiin ya. Cuman apalah biasanya anak BC bisa apa namanya ngasihnya gimana nih? Apakah diedit dulu atau langsung atau gimana ya? Intinya ini saya ngomongin YouTube semua nih, cara bangun personal brand, tampil percaya diri ngomong, dapatkan ide, lengkap di sini KB ya. Terus misalkan tadi mana? Optimasi YouTube nih saya buka ya di sini. Contoh aja nih mah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ternyata. Ntar. Wah, Anda dapat kejutan kalau dapat ini nih. Ah, tadi.
banyak kayak. Video. Ah, ini dia. Ah, tuh. Audionya gak ada nih. Oh, audionya di sini. Nah, ini bagaimana cara mendidik anak saat sudah diatur. Nah, saya kasih tutorialnya tuh. Loh. Ya. Nantilah minta aja tuh apa rayu aja anak BC. Kan dibagiin enggak itu rayu anak BC. Oke, lanjut pertanyaan di komen. Berapa menit rata-rata audiens nonton? Tadi ya, audiens nonton itu bukan menitnya, presentasinya, Kang Teh. Ini kok masih nyala. Kalau misalkan menitnya ya, kalau panjang nanti dia jadi dikit dong kalau dia stop tengah-tengah ya. Jadi mainnya presentasi. Tanpa tubadi manual itu pakai Indito apa enggak, Kang? Iya kalau risetnya, Kang. Mas, Mbak ya, Mbak Syaroni, Mbak tuh Mas ya. Karena kalau nggak pakai incognito biasanya nanti kita kayak merasa, ya punya gua di atas padahal kagak. Ya itu mah lu ada cookies aja efeknya. Ya, kalau saran saya pakai incognito ya. Saya pakai tubadi yang awalnya yang paling keren, Mbak Denila, sekarang turun ke bawah, ke star kalau nggak salah. Dulu yang paling gede ya. Dulu paling gede itu bisa ngemantau kayak persaingan ini apa persaingan kompetitor ya dulunya. Saya sekarang udah gak pakai lagi, pakai kompetitornya pakai manual yang tadi pakai Excel tadi Excelan. Jadi karena udah terbiasa. Jadi ternyata ya tadilah ini lagi-lagi jam terbang ya teman-teman. Ketika sudah terbiasa jadi lebih gampang. Oh ini gini ini udah tahu lah. Misalnya saya akan tunjukkan, saya kemarin pada saat bikin video YouTube tentang WhatsApp, mana WhatsApp? Ini not. Nah, ini not kelihatan nggak? Gedein aja ya kalau nggak kelihatan ya. Oh kelihatan ya. Nah ini saya bikin YouTube nih, YouTube saya. Request konten. Nah ini. Jadi pada saat bikin konten ini kelihatan temennya. Nah ini. Itu saya riset dulu nih, ini semua riset dulu loh. Gak ngasal. Nanti bisnis apa? Saya nanya biasanya ke Dimas. Dim, teman-teman audiens, subscriber request ini apa? Request apa namanya? Konten apa ini Kang kata dia. Cuman kan ini kan ngasal. Ini bukan kata kunci kan. Saya biasanya riset lagi. Termasuk saat kemarin saya mau jualan nih, ini bisnis saya nih. Aduh gaya gini ya gue. Ini saya apa namanya BBS saya WBS Pro nih misalkan. Nah saya kemarin jualan ini nih. Nah, gue mau jualan WBS Pro gitu kan. Nanti judulnya ini ngomongin WA doang nanti nih. Nah ini judulnya itu udah hasil riset. Jadi saya tinggal isi ini bedanya sama ini sama apa nanti sudah bedain gitu loh. Sama kayak pas saya bikin konten tentang belanja bio, mana bio? YouTube-nya mana ya? Adalah banyak di situ ya. Intinya adalah sekali lagi poinnya adalah buat teman-teman semua bikin konten ojo ngasal ya kudu riset. Lanjut, kalau upload video dengan durasi singkat semacam teaser, trailer produk baru kurang semenit itu efektif? Enggak, saran saya enggak, Mbak Krisna atau Kang Krisna ya. Jadi saran saya jangan di bawah 1 menit, terutama TikTok ya. Di atas 5 menit lah, 7 menit lah minimal. Saran saya 7 menit lah, 7 sampai 8 menit itu minimal banget ya. Karena memang YouTube itu durasinya ya kurang lebih segitu. Nanti kalau misalnya mau panjang 15 menit 10 menit ya gak apa-apa. Kan itu kegedean watch time kalau makin gede. Bener gak? Akal? Ya. Gitu. Oke, buat teman-teman yang mau nanya langsung silakan. Kalau mau nanya langsung, saya serahkan dulu ke Kang Fahmi. Monggo Kang. Oke, baik teman-teman semua. Saya belum masuk ke video apa materi utama ya, baru saja cuma open doang aja. Siap. Oke. Ya, yang mau nanya langsung, Chung Hen. Mana nih? Sebelum nanti kita bahas lagi materi yang lebih dalam lagi, teman-teman semua. Ada yang mau nanya langsung? Tony. Ya bukan tim BC kan? Kayak yang lainnya malah tim BC. Silakan Kang Tony, Bapak Tony. Luak White Copy, passwordnya apa? Mana ya teh? Udah dibuka? Silakan Kang Tony untuk pertanyaannya. Hah? Tony mana itu teman Tony? Tony benar Tony? Iya, matakna. Oh gitu. Ya.
Oh, oke. Gak ada, nggak ngomong sama sekali ya. Gak ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut nih teman-teman semua. Lanjut hajar. Ya Lanjut saja makanya ya. gini, kalau nggak nanya tuh kedua kemungkinan ya. Antara Memang, bingung, iya benar. Dan memang belum praktek kan belum bener. belum ngalamin. Rek nanya-nanya naon, sudah. Kan Udah pokoknya lanjut kita ke jejelin dulu aja ya untuk Betul. menunjukkan bahwa ternyata ya Allah PR orang lo bakainya gitu loh. Tapi Karena sebenarnya lamun mau akhir, kakara merudul pertanyaan. lah iya biasa gitu karena kan udah praktek nanti sambil jalan Oh, gitu. Makanya betul. tugas gue muntahin dulu aja biar nabokin aja dulu gitu kan. Siap lah. Gue mau udah maksimal kerja Kang, nggak ada hasil. Maksimal apaan gitu loh. Kalau gue sering nabok gitu. Siap. Mau istirahat dulu Lanjut. Kang Dewa atau Mau lanjut tetap bebas. bisa ngerek ngopi heula mau? Oh, kopi na. Oh, ente. Ya udahlah lanjut lah nya. Siap. Saya balesin Siap. dulu yang di chat aja dulu ya. Nah ini kalau udah tadi ya sebenarnya. Teh Uni, apakah tiap tag video harus beda-beda customer? Beda dong. Yang diwajibin sama tuh paling cuma 3, 4, 5 doang itu yang branding. Pertama yang branding, yang Dewa Kaprioga, misalkan Dewa Selling, terus juga apa, misalkan ya. Nah sisanya tuh yang hasil riset. Pokoknya nama tag tuh hasil riset ya, jangan sama terus. Sama kayak Instagram pada dasarnya. Hasil riset per tiap video tersebut. Tinggal satu yang 2, 3 konten itu yang memang keyword yang ingin kita bidik sehingga apapun videonya pasti dapat video bakal pakai keyword tersebut. Kalau saya tuh Dewa Kaprioga, jago jualan, biasanya yang selalu ada tuh ya. Beda bisnis, tip bisnis, strategi bisnis. Sisanya tuh yang sesuai dengan video ya. Kang minta list video tadi. Itu silakan kebaca ya. Bingung karena belum praktek. Benar, makanya saya bilang dari kemarin kan, ini siap-siap mabok loh besok kalau Anda. Kalau Instagram saya yakin Anda sudah praktek. Ya. Makanya pas Instagram nanyanya banyak kan. Oh iya karena udah kebayang udah praktek gitu kan. Gua ngalamin kayak gini nih gitu. Facebook udah praktek juga. YouTube ayo loh. Ini effortnya paling gede loh kan. Tapi sekali lagi kalau Anda main itu powerful, teman-teman. Powerful banget ya. Kang gitu Kang untuk personal YouTube, untuk bisnis gimana? Sama Kang pada dasarnya. Dan gokilnya gini, karena YouTube itu mesin pencari, dia tuh gak ngeliat siapa yang ngomong. Ya, Anda bisa lihat konten YouTube-nya bisnis hack, kontennya katakanlah yang di luar itu teman-teman perusahaan-perusahaan kayak di kalau kita tuh ya di kita sendiri ya Billionaire Coach gitu. Ya, yang penting kontennya aja bagus, gak peduli siapa yang ngomong gitu loh. Maka teman-teman kalau misalkan sekarang bangun konten, ya fokus ke bangun YouTube, fokus ke kontennya. Itu kabar baik buat teman-teman yang suka ngeksis. Bahkan Pak Mardigo aja sendiri bilang gak mau nunjukin muka, banyak kan audionya doang kan gitu. Nah kayak gitu, sama nih buat teman-teman yang lain. Nah bedanya mungkin kalau yang akun personal bisa lebih leluasa kayak tadi ya bikin konten aneh-aneh. Kalau bisnis kan mungkin harus ada guideline dari kita nih yang nggak boleh ini, yang boleh kayak gitu. Biar kosmetik juga kita bangun kayak gitu guideline-nya. Tapi lagi-lagi biasanya tuh lemah di bagian konsistensi gitu ya. Karena misalkan udah jalanin sebulan nih, saya ngupload seminggu 3 kali, sebulan 12 kali, ya lo Kang masih sepi gitu kan. Nah ini bisa jadi sepi itu kan bisa jadi bukan karena memang sepi, tapi Anda belum dioptimasi aja gitu. Beruntungnya Anda ikutan kelas ini, minimal guideline awal mau startnya itu udah dikasih tahu optimasinya. Sehingga nanti harapannya udah bisa ke Albert itu loh. Baru 10 video udah rame, 40.000 gitu. Harapannya kayak gitu. Karena mulai dengan optimasi. Ya Kang, YouTube cuma nyimpan video doang, jadi belum masih bingung. Iya, makanya kan. Oke, Kang, cara ningkatin AR gimana ya Kang? Ada trik khususnya? Nah, AR itu ada itu di awal-awal tuh kudu bikin penasaran. Bikin mereka tuh penasaran, bikin nyaman ya. Nah, itu kan gaya. Nah, ini challenge-nya tantangan kita kayak ngomong kan. Ya, kalau misalkan gini doang nih biasanya kadang orang bosan. Kalau kita moving video itu biasanya orang kepo. Ya, makanya kenapa bedah bisnis saya itu segmen yang paling disukai sama subscriber saya. Karena sayanya gerak. Kemana, ke mall, gitu. Orang kepo ini ngapain sih, kemana lagi nih gitu. Kalau cuma, halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya kabar kali ini, lewat gitu kan. Kadang gitu. Jadi caranya adalah bikin orang lain tuh stay terus dengan cara bikin penasaran. Ya, itu audience retention-nya supaya gede. Terus, oke, nah ini mana lagi nih? Oh. Udah Rian, nah, Kang saya izin nanya video pas upload 90% itu diem, ada lagi ya kira-kira yang salah apa ya? Video udah 99% udah bener, udah done kayaknya. Udah done nih. Kang Dimas coba bantu jawab di komen ya. Itu biasanya ngupload dia soalnya. Kang cara ningkatin air udah tadi ya. Terus, wah ini mulai lomba tuh Kang Mami ya. Oh berarti bisa kayak podcast ya Kang kalau pegawai di depan kamera bisa. Itu sebenarnya pada dasarnya Anda tinggal nanti mainin visualnya.
Kang, apa perlu buat YouTube baru atau personal? Nah, balikin lagi. Anda bikin challenge gini dulu aja. Awal-awal Anda cobain dulu upload, ya konsisten dulu. Walaupun konsistennya itu ngupload udah mulai optimasi. Kalau satu channel aja Anda gak konsisten, apalagi dua, sudah-sudah. Ya. Makanya kenapa saya gak bikin channel baru? Channel baru biar sama tim aja, kecuali ada tim. Saya masing-masing ada yang megang gitu loh. Ya. Jadi awal-awal satu dulu aja, fokus, gedein. Yang kedua saya baru ambil 3 topik, rencananya spiritual, dan terapis. Enggak Kang, itu terlalu jomplang, udah Rian. Kalau kecuali tadi spiritual, motivasi, inspirasi masih masuk. Tapi kalau udah ranah di terapis, apa itu buah apa maksudnya? Buah apa nih? Itu gak masuk, mending channel khusus. Pada dasarnya algoritma akan membaca yang relevan sama kayak Instagram. Yang relevan satu topik dimunculkan dalam kayak satu blog gitu. Itu yang bakal dimunculkan bahwa ini orang-orang yang suka nonton ini. Nanti dimunculkannya tuh disebarin tuh video Anda ke orang-orang yang suka nonton video tersebut gitu. Yes, benar tuh dijawab sama Kang Tony ya. Kalau bisa satu ini satu channel, yes, betul. Kalau yang jual kelas online yang kelasnya banyak gimana? Dan banyak topik pastinya karena banyak kelas. Tapi kan ada satu niche-nya utama. Saya kelasnya misalkan bahas tentang digital marketing, ada Facebook, Instagram, YouTube, dan segala macam. Tapi kan niche-nya adalah bisnis. Bisnis nanti turunannya di keyword di mainnya. Di webnya misalkan bisa online atau digital marketing. Ya, kayak Bang Afan tuh mainnya di keras marketplace sama drop. Di digital marketing juga jualan sama strategi bisnis gitu. Ya yang ngomongin branding niche-nya kan bisnis luas banget. Ditarik ke atas. Bisnis, bisa online, digital marketing, apalagi ke bawahnya gitu. Kalau misalkan kuliner, nah kuliner juga macam-macam nih. Kuliner kan ada makanan ringan, ada masakan, olahan, yang kayak gimana tuh proses makannya. Ada orang itu yang memang dia tuh makan itu, yang makan ya kayak tamboikun segala macam. Ada yang mungkin resepnya. Kalau misalnya kayak di sini ada Bu Linda nih kalau nggak salah, nah Bu Linda ya bikin resep-resepnya kayak gimana, jualin itu di situ nanti. Orang-orang pada kepo ke sana semua, nanti ujung-ujungnya gak semua dibocorin, jualin gitu loh. Lanjut. Oke, udah ya dijawab sama Kang Dimas tuh sama Tony dibantuin. Nah, itu tim saya 2 orang untuk nge-backup YouTube channel saya. Jadi saya cuma ada 2 tim doang sih sebenarnya kalau di personal ya. Tapi udah bisa jalan tuh nembus di angka berapa video yang saya upload ya. Udah 233 video. Subscriber 300.000 2012. Target tahun ini insya Allah tembus di angka 500.000 lah ya akhir tahun. Target saya itu. Oke, lanjut pertanyaan lagi. Ada yang tanya lagi? Kalau enggak ada saya lanjutin dulu. Oke, lanjutin dulu berarti ya. Lanjutin dulu Kang ya? Ya, siap. Lanjutin dulu. Ini. Siap-siap nih. Nah, video. Gimana caranya video kita ditemukan sama orang? Ya, ingat? Ya, kita udah kalah start. Udah kalah inisiasi main YouTube ya. Kita harus menang di optimasi kan. Nah, gimana caranya ngoptimasi? Video harus ditemukan. Gimana cara video ditemukan? Nah, ini judul. Nah, ini jadi KPI nih buat teman-teman yang sering yang ada bangun tim ya atau katakanlah buat checklist sendiri, judul, deskripsi, tag, hashtag, card itu dijadikan sebagai standar. Judul berapa? 1 sampai 3 keyword di judul. Ya, tadi yang barusan saya sharingkan, cara meningkatkan konsep penjualan sama cara jual online tempat laku 2 keyword tuh di situ. Dari mana tahunya? Riset tadi, yang manual pun memakai tools. 2, deskripsi, ulangi lagi keyword di deskripsi. Ya, linknya disediakan di situ untuk media-media lain kayak tadi saya, ajakan subscribe. Itu standar jadikan SOP ya. Tag 10 ya, 10 keyword minimal ya. Hasil riset pastinya brand sendiri dan kompetitor. Kayak saya misalkan pas ngomongin tentang digital marketing kadang saya tag juga Denny Santoso misalkan. Pas saya ngomongin bisnis online kadang saya tag Bang Afan, pas saya kisah inspirasi saya tag Christine Ali. Orang yang nggak pemain YouTube nggak akan ngelihat kok kompetitor kita tuh pakai tag apa. Kecuali yang market terus juga ya, dia tuh bisa nyontek riset orang lain. Tapi ingat tidak semua tag dia tuh cocok buat kita, karena kan performanya sama kayak kita, sama tergantung akun, sama kayak teman Instagram lah. Hashtag, nah hashtag juga 3 pakai hashtag itu sebenarnya nggak terlalu penting, cuman buat nge-highlight aja, yang nggak terlalu ngefek. Ya. Card, nah kartu yang tadi ya, yang saya tunjukin di bagian kartu, misalkan kalau Anda belum nonton video ini silakan tonton videonya di sini, misalkan itu card, ada settingannya di card. Tutorial yang jelasin ini. End screen, nanti video terakhir 1 sampai 4 misalkan. Udah beres video kita, ada 4 video lanjutan, dia lanjut. Nah, end screen juga meningkatkan watch time teman-teman. Karena ketika orang udah nonton video kita dan udah loyal, dia akan nonton yang lain. Sama kayak card end screen itu meningkatkan watch time. Caption, subtitle, setiap video akan
kalau nggak salah sebenarnya 1,3% berapa persen gitu kata YouTube-nya. Kalau kita nggak pakai subtitle, nggak pakai tulisan di bawah itu bakal tidak teroptimasi. Saran saya pakai subtitlenya. Tapi subtitlenya yang dibikin di video YouTube-nya, bukan di bawaan videonya. Saya ulangi ya, ini penting. Kayak subtitlenya dibikinnya itu di dalam YouTube-nya, bukan di luar video. Kalau di luar video tuh Anda ngedit video dipakai subtitle. Kalau subtitle di dalam YouTube, Anda ngupload video YouTube baru bikin subtitle. Nah, itu juga bisa buat pekerjaan juga buat anak YouTube-nya tuh. Ya, buat Anda sendiri atau buat tim. Minimal kan kalau misalkan videonya panjang kayak wawancara gitu kan banyak misalkan. Ya minimal di 1 menit pertama sama 1 menit terakhir. 3 menit pertama lah untuk nge-trigger bahwa kita